Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali lanjutkan pengajian sirah nabawiyah kita dengan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada malam yang berbahagia ini kita kembali lanjutkan kisah perjuangan hidupnya Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran agama Allah, dan menyambung apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian setelah peristiwa 2 kali hijrah ke negeri Habsyah, gelombang pertama dan gelombang kedua, gelombang pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan, sedangkan gelombang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, Rasulullah SAW bersama kaum muslimin dan juga Bani Hashim bersama Bani Abdul Muttalib menghadapi peristiwa berikutnya, peristiwa pemboikotan dari orang-orang Quraisy kepada Rasulullah, umat Islam dan keluarga besar Rasulullah yang kita sebut tadi dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Maka selanjutnya Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad menceritakan kepada kita fahasaruhu wa ahla baitihi fi syi'abi min syi'abi Abi Talibin thalatha sininin. Kemudian Rasulullah SAW mengalami pemboikotan beliau dan keluarga beliau di suatu tempat syaibnya Bani Abi Thalib, atau kalau dalam versi sejarah lain disebut dengan syaib Bani Amir, selama salasa sinin, selama 3 tahun. Wa qila sanatain, ada yang mengatakan 2 tahun. Itu ada kisah menarik yang mungkin sempat kita kisahkan pada pertemuan yang lalu. Pada awalnya bangsa Quraisy sepakat semuanya untuk memboikot Rasulullah, kaum muslimin dan juga Bani Hashim maupun Bani Abdul Muttalib. Tapi lama-kelamaan muncul beberapa kabilah di kota Mekah itu yang kasihan kepada Rasulullah, kepada umat Islam, kepada Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, sehingga mereka kemudian membuat transaksi tanpa sepengetahuan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Jadi dalam pemboikotan itu semua penduduk Mekah dilarang untuk bergaul dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib atau dengan umat Islam. Dilarang untuk melakukan transaksi ekonomi, baik jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan seterusnya. Mereka juga dalam kehidupan sehari-hari dilarang untuk melakukan akad pernikahan dengan siapapun yang termasuk kelompoknya Nabi Muhammad SAW. Nah, awalnya mereka semua sepakat untuk memboikot Rasulullah, umat Islam dan keluarga Rasulullah. Meskipun di antara keluarga Rasulullah itu banyak yang masih belum Islam pada saat itu, tapi karena orang Arab
punya suatu kebanggaan yang disebut dengan asobiyah, kekeluargaan atau kebanggaan atas dasar kekeluargaan, maka Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib menunjukkan simpati mereka kepada perjuangan Rasul dengan mendukung dan ikut terboikot oleh kesepakatan tersebut. Nah, akhirnya pada tahun-tahun pertama dan kedua itu muncul orang-orang Mekah yang kemudian membuat transaksi jual beli untuk membantu Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Tapi transaksi jual beli itu tidak dilakukan di siang hari, ya dilakukan pada malam hari. Dan itulah yang kemudian disebut dalam sejarah Islam dengan suqul lail. Suqul lail itu pasar malam, transaksi jual belinya, sewa menyewa, pinjam meminjam itu terjadi di malam hari untuk membantu Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib dari kesulitan ekonomi yang mereka hadapi selama pemboikotan tersebut. Nah, sekarang kalau kita kenal yang sebutannya pasar malam, itu sebenarnya cikal bakalnya muncul sudah semenjak dahulu di zamannya Rasulullah SAW. Nah, masa boikot Rasulullah ada dua versi di sini. Ada yang mengatakan selama 3 tahun, tapi juga ada pendapat yang mengatakan selama 2 tahun. Wa kharaja minal hasri, dan kemudian Rasulullah keluar atau berakhir dari masa pemboikotan itu walahu tis'u wa arba'una sanatin, pada saat usia beliau 49 tahun. Waqila thamanu wa arba'una sanatin, ada juga yang berpendapat usia Rasulullah pada saat itu 48 tahun. Ada dua versi sejarah. Pada saat berakhirnya pemboikotan berapa usia Rasulullah? Ada yang mengatakan 49, ada yang mengatakan 48. Tergantung riwayat berapa lama tadi boikotnya Rasulullah. Bagi yang mengatakan Rasulullah diboikot selama 3 tahun, berarti ketika selesai masa pemboikotan tersebut, usia Rasulullah sudah mencapai 49 tahun. Tapi bagi yang mengatakan boikotnya Rasulullah itu selama 2 tahun, maka selesai masa pemboikotan itu usia Rasulullah pada saat itu 48 tahun. Tergantung versi sejarah mana yang kita pegang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di akhir masa pemboikotan itu muncul semacam gerakan massa yang menuduh para pemuka Quraisy tidak punya sikap kemanusiaan dengan sesama Quraisy yang lainnya. Betapapun mereka bencinya kepada Rasulullah, tapi fakta membuktikan bahwasanya Rasulullah, Bani Hashim dan umat Islam di kota Mekah itu juga masih Quraisy. Sebenarnya mereka masih berhubungan keluarga. Masa kemudian antara satu keluarga kemudian berani memboikot, berani memarginalkan keluarga yang lain. Sehingga muncul semacam gerakan massa untuk mencabut kembali kesepakatan yang pernah mereka sepakati, dan kesepakatan itu ditulis pada suatu kertas, dan kertas itu ditempel di dinding Ka'bah. Tapi mukjizat Allah pada saat itu Allah nampakkan ketika gerakan massa itu mau mencabut kertas tersebut, ternyata kertas tersebut sudah terlebih dahulu dimakan oleh rayap. Jadi kertas yang ada tulisan kalau seluruh penduduk Quraisy atau seluruh penduduk Mekah pada saat itu bersatu padu ingin memboikot Muhammad, ingin memboikot umat Islam, ingin memboikot Bani Hashim, ingin memboikot Bani Abdul Muthalib, ternyata kertas yang tertulis perjanjian itu dimakan rayap semuanya, kecuali nama Muhammad dan nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimakan rayap. Ya, jadi semua bagian yang dimakan rayap kecuali nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan kemukjizatan dari seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa ba'da dzalika, setelah peristiwa itu bi ashhurin, ya beberapa bulan setelah peristiwa pemboikotan itu, ya jadi di dalam masa pemboikotan itu betul-betul parah keadaan umat Islam. Semua daerah Bapak Ibu yang mengalami pemboikotan pasti parah keadaan masyarakatnya. Ya, sekarang kan kita bisa ngambil contoh, bisa rasa-rasa dengan masyarakat yang ada di Korea Utara itu diboikot oleh Barat, diboikot oleh masyarakat dunia, sehingga mereka tidak bebas melakukan transaksi ekonomi ke luar negeri, masyarakatnya miskin, hidupnya nelangsa,
ekonominya jatuh dan seterusnya. Biasanya seperti itu, masyarakat yang mengalami pemboikotan pasti akan muncul prahara, krisis, disorder di tengah masyarakat tersebut. Maka supaya tidak diboikot, kita sebagai umat manusia, globalisasi itu atau berjalin hubungan dengan banyak manusia di dunia belahan yang lain itu menjadi suatu keniscayaan, menjadi suatu tuntutan zaman. Jadi kalau kita tidak membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dunia, nanti masyarakat dunia akan memboikot kita, hidup kita jadi sulit juga. Ya karena yang namanya manusia itu kan makhluk sosial. Selalu dan kapanpun dia membutuhkan kepada manusia yang lain. Kalau kita turunkan dalam skala yang lebih kecil itu, dalam skala masyarakat Bapak Ibu, dalam kehidupan di desa, di kampung, jangan sampai kita kemudian kena boikot oleh masyarakat sekampung kita. Wah itu hidup kita prihatin betul. Kalau kita tidak pernah silaturahim, tidak pernah gotong royong, tidak pernah menampakkan batang hidung ke masjid, ada orang meninggal dunia di kampung tersebut, kita tidak datangi, ada undangan pesta walimahan, pesta akikahan, pesta khitanan, kita juga tidak datang, lama-kelamaan masyarakat kampung itu akan memboikot kita. Jadi kalau dalam skala yang lebih kecil, kehidupan kita di kampung itu eksklusif, sendiri, tidak pernah mau berbaur dan bermasyarakat dengan masyarakat di sekitar kita, lama-kelamaan hidup kita di kampung itu jadi sulit juga. Ini pelajaran yang penting yang kita dapati dari peristiwa pemboikotan Rasulullah SAW. Nah, setelah peristiwa pemboikotan yang cukup mengambil banyak energi dari Rasulullah, umat Islam, Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib tersebut, wa ba'da dzalika bi ashhurin, beberapa bulan kemudian, mata ammuhu Abu Thalib, wafat atau mati atau meninggal pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib, ya. Walahu sab'un wa samanuna sanatin, pada saat beliau wafat, usia beliau cukup sepuh, cukup tua, 87 tahun. Abu Thalib wafat atau meninggal dalam keadaan usia 87 tahun. Versi sejarah yang ditulis oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan tidak Islam. Dan biasanya para ulama sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah berargumentasi dengan sababun nuzul turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang engkau senangi, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapapun yang Dia kehendaki. Nah, ayat itu dipakaikan oleh ulama Ahlus Sunnah sebagai teguran kepada Nabi Muhammad yang sangat ngotot agar Abu Thalib itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi menurut ulama Ahlus Sunnah sampai akhir hayatnya Abu Thalib tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut. Ini satu pendapat dari Ahlus Sunnah. Adapun sejarah yang ditulis oleh para ulama Syiah mengatakan sebaliknya. Yang namanya Abu Thalib itu mengucapkan syahadat, beriman. Jadi ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha bukan diturunkan kepada Abu Thalib, tapi itu diturunkan dalam konteks yang lain. Jadi ada 2 versi sejarah. Kalau kita Ahlus Sunnah ya berkeyakinan kalau yang namanya Abu Thalib itu tidak beriman, tapi saudara-saudara kita Syiah itu berpendapat kalau Abu Thalib di akhir hayatnya sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang menarik kalau kita baca dalam khazanah tasawuf. Dalam khazanah tasawuf, ya ulama-ulama sufi atau ulama-ulama tasawuf yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap berpendirian kalau Abu Thalib itu tidak dalam keadaan beriman ketika dia meninggal dunia. Tetapi yang menariknya komentar berikutnya. Jangan sampai hal ini membuat kita bersuudzon kepada Abu Thalib, katanya. Karena boleh jadi dan tiada yang tahu di antara kita Abu Thalib sudah beriman dalam kesenyapannya, ya. Dia kan selama hidupnya itu berbuat baik selalu kepada Nabi Muhammad, selalu mendukung dakwahnya Nabi, bahkan memproteksi Nabi Muhammad dari gangguan-gangguan Abu Lahab, Abu Jahal dan seterusnya.
Boleh jadi dalam kesenyapan itu Abu Talib mengucapkan kalimat syahadat di dalam hatinya, dan kalimat syahadat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari kelak nanti Allah Subhanahu wa taala berkata sebagaimana dalam hadis Bukhari, akhriju man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min iman. Keluarkan siapapun yang ada di dalam hatinya sebiji sawi daripada iman. Ya, itu ulama tasawuf. Jadi pada syariatnya, ya kalau kita pakai ilmu tasawuf dalam memahami ini, syariatnya Abu Talib itu tak beriman, tapi pada hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui apakah Abu Talib itu beriman atau tidak, seperti itu. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, jadi beliau meninggal dunia dalam keadaan cukup sepuh, 87 tahun. Wa fi Syi'bi ya, wulida Abdullah bin Abbas. Dan dalam masa pemboikotan itu pula di Syi'ib. Ya, di Syi'ib itu semacam lembah. Di Syi'ib Bani Amir tersebut lahir salah seorang sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Turjumanul Quran, penafsir ulung Al-Quran, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Abbas itu termasuk sahabat junior, sahabat kecil. Jadi sahabat itu dibagi-bagi ya oleh para ulama, ada kibarus sahabah, ada sahabat besar. Besar atau kecilnya seorang sahabat tidak ditentukan oleh awal atau tidak awalnya dia masuk Islam, atau oleh banyak atau tidak banyaknya ilmu yang dia miliki. Tapi biasanya para ulama lebih cenderung mengkategorikan para sahabat kibarus sahabah ke dalam sahabat yang besar dengan sahabat yang kecil, dilihat pada usianya, ya, dikembalikan pada usianya. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah selisih usianya termasuk sangat dekat, cuma beda usia 4 atau 5 atau 6 tahun Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah. Maka dalam konteks ini kemudian Abu Bakar As-Siddiq sering dikategorikan oleh para ulama, terutama ulama hadis, sebagai kibarus sahabah, sahabat senior. Tapi sahabat-sahabat yang lahir setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, atau yang masih usianya kecil, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, ya, Abdullah bin Zubair bin Awam. Mereka ini termasuk orang-orang yang kecil pada saat hidup bersama Rasulullah SAW. Jadi coba Bapak Ibu bayangkan, selesai boikot itu usia Rasulullah 49 tahun. Nah, pada saat usia Rasulullah 49 tahun lahir Abdullah bin Abbas. Gitu loh. Rasulullah wafat usia 63 tahun. Berarti pada saat itu Abdullah bin Abbas sudah punya usia barang 14 atau 15 tahun. Jadi saat Rasulullah SAW wafat, usia Abdullah bin Abbas itu sekisaran 14 atau 15-an tahun. Nah, nanti Abdullah bin Abbas dengan 3 orang Abdullah yang lain yang saya sebut tadi, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair bin Awam, dan Abdullah bin Umar bin Khattab, disebut dalam disiplin ilmu hadis sebagai abadalah. Apa itu abadalah? Abadalah adalah 4 orang sahabat junior yang punya nama terakhir Abdullah. Ya, tadi 4-4-nya kan Abdullah semua. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair bin Awam, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Umar bin Khattab. Semuanya namanya Abdullah. Nah, nanti tabi'in paling banyak merawikan hadis, paling banyak menyerap ilmu agama dari 4 orang Abdullah ini. Ya. Karena mereka lah yang usianya paling panjang, dan mereka lah yang paling banyak ketemu dengan generasi yang kedua, tabi'in. Nah, untung ada orang-orang seperti ini, ada sahabat-sahabat yang junior seperti ini. Tapi kemudian nelangsa betul Bapak Ibu, dalam sejarah Islam tercatat satu orang Abdullah ini mati terbunuh, ya. Abdullah bin Zubair bin Awam, beliau lebih bergelut dalam dunia politik, menjadi gubernur Mekah, berperang nanti dengan putranya Muawiyah, namanya Yazid bin Muawiyah, kalah perang pada saat dia menjabat gubernur Mekah, kalah perang, ditawan, dia dibunuh oleh panglima perangnya Yazid bin Muawiyah yang bernama Al-Halaj, dipenggal kepalanya, Abdullah bin Zubair bin Awam.
Abdullah bin Amr bin As juga tokoh politik, tapi tidak terlalu banyak main politik, sehingga perannya dalam menyebarkan ilmu tidak terlalu banyak. Nanti tinggal 2 orang Abdullah lagi yang punya banyak peran dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Yang pertama Abdullah bin Abbas, yang kedua adalah Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Umar bin Khattab. Maka nanti kenapa di dalam hadis itu banyak sekali riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Amr bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab. Karena 2 orang sahabat inilah yang fokus tetap menyebarkan ajaran agama Islam. Mereka enggak mau ikut ke dalam dunia politik. Sedangkan 2 Abdullah lagi, Abdullah bin Amr bin As dengan Abdullah bin Zubair bin Awam nanti terjun ke dalam dunia politik. Baik, kita lanjutkan. Fanala al-kufaru minhu adza syadidan. Ya, tapi yang namanya orang kafir tetap memberikan pressure, memberikan tekanan kepada umat Islam meskipun anak kecil yang baru lahir seperti Abdullah bin Abbas. Summa matat Khadijatu ba'da dzalika biyasirin. Tidak lama setelah meninggal paman Nabi Abu Talib, meninggal istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijah Al-Kubra. Jadi Khadijah itu dalam riwayat sejarah meninggal sekisaran 2 atau 3 bulan setelah meninggalnya Abu Talib paman Nabi Muhammad. Maka di dalam sejarah tahun itu dikenal dengan Amul Huzni. Ya, Amul Huzni itu tahun kesedihan. Itu sekisaran tahun 8 atau 7 ya, 7 tahun pemboikotan itu 7, 8, 9 nubuah. Jadi tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9 nubuah itu disebut dengan tahun-tahun di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diboikot. Sedangkan peristiwa Amul Husni itu terjadinya sekisaran akhir daripada tahun ke-10 kenabian, seperti itu. Jadi Nabi Muhammad menghadapi suatu perasaan yang cukup tertekan. Yang perasaan cukup tertekan itu disebut dengan istilah Amul Husni dalam buku-buku sejarah, tahun dengan penuh kesedihan. Karena pamannya yang selama ini membela ajaran Nabi meninggal dunia, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijah Al-Kubra yang selama ini selalu menyokong dakwah Nabi juga wafat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu berada dalam keadaan yang cukup prihatin. Fashtadda adzal kuffara lahu. Fashtadda adzal kuffaru lahu. Sehingga makin menjadi-jadi pressure teror yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti kemudian Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke negeri Habsyah. Kalau dulu orang tidak terlalu berani, masih ada paman Nabi Abu Talib. Abu Talib itu kan pembesarnya Quraisy. Masih ada Khadijah. Khadijah itu saudagarnya Quraisy. Ya, kalau dalam ilmu politik kan seperti itu. Yang jangan pernah dilawan itu 3 model manusia. Jangan pernah coba dilawan 3 model manusia dalam ilmu politik. Yang pertama, jangan pernah bawahan itu mencoba-coba lawan atasan. Karena yang namanya atasan itu punya beribu cara untuk menghancurkan karir anak buahnya, seperti itu. Yang kedua, jangan pernah coba-coba melawan orang kaya. Karena orang kaya punya cukup fasilitas dari duitnya untuk menghancurkan orang-orang yang coba melawan dia, kan seperti itu. Dan yang ketiga, jangan pernah coba melawan orang yang nekat. Orang yang nekat bisa melakukan sesuatu yang tidak ada di dalam hitungan kepala kita, kan gitu. Jadi kalau kita bangun sesuatu, ini pasti masyarakat nggak marah. Tapi kalau di masyarakat itu ada orang nekat, ya jangankan bangunan yang kita bangun, rumah kita pun bisa dia bakar, kan seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, 2 yang pertama itu dimiliki oleh Rasulullah pada sosok Abu Talib, pada sosok Khadijah Al-Kubra. Pemimpin yang tidak mungkin dilawan oleh bawahannya, oleh masyarakat Quraisy pada umumnya itu ada pada sosok Abu Talib. Abu Talib itu bangsawannya Quraisy, pemukanya Quraisy. Maka semasa hidupnya Abu Talib, Rasulullah SAW itu nyaris tidak pernah tersentuh. Meskipun umat Nabi Muhammad itu sering dianiaya, tapi Nabi Muhammad tidak berani disentuh oleh orang Quraisy. Karena kalau disentuh Nabi Muhammad, maka nanti bangkit Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib akan melawan orang-orang yang menganiaya Rasulullah SAW.
Nah, meninggal Abu Talib, Rasulullah sudah tidak punya satu pagar, hilang satu pagar, hilang satu tameng. Tapi masih punya satu tameng lagi. Ya, sumber ekonominya masih punya. Khadijah Al-Kubra masih bisa melakukan pembiayaan untuk dakwah, untuk melindungi umat Islam, untuk melindungi Rasulullah dan keluarganya. Tapi saat Khadijah Al-Kubra wafat, meninggal dunia, Rasulullah kehilangan tameng yang kedua. Maka betul-betul nelangsa kehidupan Nabi pada saat itu. Maka di dalam kitab Zadul Ma'ad diuraikan fashtadda adzal kuffaru lahu. Makin menjadi-jadi tekanan, pressure, teror yang dilakukan oleh orang kafir kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk hijrah ke kota Taif. Fa kharaja ila Taifa huwa wa Zaidun bin Harisah yad'u ila Allah Ta'ala. Akhirnya Rasulullah memutuskan hijrah ke negeri Taif bersama salah seorang anak angkat beliau yang bernama Abdullah bin Muhammad. Dulu nyebutnya Abdullah bin Muhammad. Sampai nanti turun ayat yang melarang tabani. Tabani itu mengadopsi anak. Awalnya belum turun ayat itu, maka kemudian Rasulullah SAW banyak mengangkat anak. Salah satunya Zaid bin Harisah. Karena sudah diangkat oleh Nabi, kemudian dia menyandang bin dengan binnya Muhammad, Zaid bin Muhammad. Tapi nanti pada saat hijrah ke kota Mekah, ke kota Madinah, kemudian turun ayat ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah seseorang itu atas dasar nama bapaknya, tidak boleh pakai nama orang lain. Jadi adopsi dalam Islam itu boleh, yang tidak boleh adopsi seperti orang barat. Tujuan adopsi itu untuk memutus nasab dengan orang tua biologisnya, itu yang nggak boleh. Tapi kalau adopsi anak yatim, ya yatim piatu, tapi tidak bermaksud memutuskan nasab anak yatim tersebut dengan ayah biologisnya, ya enggak apa-apa. Silakan aja diasuh. Tapi segala yang berkaitan dengan hukum syariat masih berlaku antara diri kita dengan anak yatim tersebut. Contoh, seandainya anak yatim itu ketika kita angkat usianya masih kecil, 2 tahun lah atau 5 tahun. Kita punya anak perempuan 2 tahun. Si anak yatim itu sah hukumnya menikahi anak perempuan kita. Karena anak perempuan kita bagi anak yatim itu ajnabi, tidak ada punya hubungan apapun, orang asing, boleh dinikahi, bukan mahram, tidak ada hubungan mahram. Tapi dulu orang Arab tidak seperti itu tabaninya. Kalau Nabi Muhammad mengangkat Zaid sebagai anak Nabi Muhammad, maka Zaid itu bernasab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putus nasab dengan bapak biologisnya. Itu dulu, maka kemudian dilarang tabani itu. Ud'uhum li abaihim. Turun ayat Al-Qur'an, ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Kalau mau panggil seseorang itu panggil nama belakang dengan nama bapaknya, ya, supaya dia tetap terjaga nasab kepada bapaknya. Huwa aqsatu indallah. Itulah yang lebih adil dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan berikutnya, kenapa kota Taif yang dipilih oleh Rasulullah? Kota Taif itu terletak selatan daripada kota Mekah, lebih kurang 120 km. Dan kota Taif itu kotanya pegunungan. Kalau Bapak Ibu pernah umroh, itu naik mobil umum itu, naik bus umum itu lebih kurang 25 real bayarnya. Sampai kita ke Taif diantar. Daerahnya pegunungan, daerahnya dingin, banyak pegunungan. Awalnya Rasulullah punya pikiran, daerah yang paling memungkinkan menerima atau memberikan suaka perlindungan kepada Rasulullah itu ya masyarakat Taif. Karena di Taif itu ada Bani Saqif. Nah, salah seorang nenek Rasulullah dari Aminah, dari ibunya, dari garis keturunan Aminah, salah seorang neneknya Aminah, ibunya Rasulullah itu ada yang berasal dari Bani Saqif. Dan kebetulan mereka pada saat itu menjadi pemukanya Bani Saqif. Bani Saqif itu adalah suku yang paling dominan yang berkuasa di kota Taif. Pemimpinnya ketika itu Abdul Yalel namanya. Abdul Yalel itu dengan jalur ibu ke Aminah dengan Rasulullah masih punya hubungan yang lumayan dekat. Jadi kan orang Arab itu asobiyahnya tinggi, seperti yang kita uraikan tadi. Maka inilah yang membuat dalam analisis para ahli sejarah, setelah mereka membaca itu, yang membuat Rasulullah SAW punya alasan kuat tidak ke Madinah dulu, atau tidak ke negeri yang lain, ke daerah yang lain, tapi perginya ke Taif.
Karena alasan tadi, ada saudara Nabi Muhammad dari ibunya Aminah Bani Saqif yang sedang berkuasa di kota Taif, namanya Abdul Yalel. Ya, pergilah Rasulullah. Hijrahnya tidak rame karena umat Islam sudah terlebih dahulu diungsikan, ya kan, ke Habsyah pada gelombang pertama dan ke Habsyah pada gelombang yang kedua. Maka Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah bersama dengan seorang sahabat Zaid bin Harithah, yad'u ilallah, tapi tetap membawa misi dakwah, ya, untuk mendakwahkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Maka saya menarik Bapak Ibu, ada satu buku yang saya baca dalam bahasa Arab, buku itu lebih kurang kalau kita terjemahkan seperti ini. Umat Islam, jadi orang ini penulisnya Muhammad Haikal itu, setelah dia tulis buku itu, dia menuliskan sejarah Nabi, fakta-fakta yang dia temukan dalam sejarah Nabi. Akhirnya dia punya dua kesimpulan. Nabi Muhammad kemanapun dia pergi, Nabi Muhammad itu bertanggung jawab kepada dua hal. Karena Nabi Muhammad selalu bertanggung jawab kepada dua hal, umat Nabi Muhammad juga harus bertanggung jawab penuh kepada dua hal ini, dimanapun di muka bumi ini tempat kaki dia berpijak. Apa dua hal ini? Yang pertama, dia punya tanggung jawab untuk berdakwah, mengajak orang lain agar senang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab itu harus ada. Jadi yang namanya dakwah itu bukan tugasnya ustadz, bukan tugasnya tengku, bukan tugasnya kiai. Siapapun wajib berdakwah Bapak Ibu. Siapapun kita, atas nama kita umat Islam wajib berdakwah. Maka ada semboyan yang cukup terkenal dalam dunia dakwah itu yang menyebut nahnu du'ah qabla kulli syai'in. Kita ini sebenarnya pendakwah sebelum menjadi profesi yang lain. Sebelum menjadi PNS, kita ini adalah pendakwah. Sebelum menjadi dagang, kita ini pendakwah. Sebelum jadi TNI Polri, kita ini pendakwah. Sebelum jadi dokter, kita ini pendakwah. Maka Bapak Ibu, dulu yang bawa Islam ke tempat kita ini bukan ulama, bukan ahli tarekat, bukan kaum sufi, ya kan? Siapa yang bawa Islam ke sini? Para pedagang. Tapi juga sambilan dagang mereka mengajak orang lain untuk mau masuk Islam. Jadi orang-orang Yaman, para habaib yang datang kemari itu profesinya pedagang. Tapi sambil berdagang mereka berdakwah, mengajak kaum pribumi, ya orang-orang kita yang saat itu mayoritas beragama Hindu atau beragama animisme, paganisme, untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi kemanapun kita berada, kita punya tanggung jawab mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Amerika itu Bapak Ibu, di kota Michigan ada namanya Banglaton. Di Banglaton itu banyak migran dari Bangladesh, rata-rata muslim. Ya, sehingga di kota Michigan itu, di Detroit, ada kampung distrik namanya Banglaton. Di Banglaton itu azan boleh pakai mikrofon luar. Nah, orang Bangladesh di situ bukan ulamanya, bukan inteleknya. Rata-rata pekerjaan mereka itu nelayan. Tapi sambil nelayan mereka berdakwah, ya, mengajak orang lain kepada ajaran agama Islam. Itu tanggung jawab umat Islam itu. Dimanapun dia berada, dia tetap punya tanggung jawab itu. Yang pertama. Yang kedua, yang namanya umat Islam bertanggung jawab tentang keamanan, tentang kedamaian yang ada di tempat tersebut. Jadi dimanapun ada orang Islam, sepatutnya idealnya tempat itu aman, nggak terjadi konflik, baik konflik vertikal dengan pemerintah maupun konflik horizontal dengan sesama masyarakat. Tidak seharusnya itu terjadi. Kenapa? Karena kita punya agama namanya Islam. Islam itu maknanya lebih kurang kedamaian, peaceful, ya, penuh dengan kedamaian. Ajaran agama Islam itu sudah sepatutnya dimanapun ada muslim, seharusnya muslim itu menebarkan perdamaian. Nah, kita balik sekarang cara mikirnya. Ketika ada muslim, bahkan kita katakanlah di satu kampung itu mayoritasnya muslim, tapi keadaan di kampung itu tidak aman, terjadi konflik horizontal, masyarakat yang satu menyerang masyarakat yang lain, antara satu kelompok jamaah menyerang kelompok jamaah yang lain, pasti, kata Muhammad Haikal itu, Muhammad Husin Haikal, kata beliau, pasti ada di antara umat Islam itu yang salah memahami ajaran agama Islam. Itu dia.
Pasti ada yang salah dalam pemahaman mereka terhadap ajaran Islam. Berarti kalau sekarang terjadi konflik di tempat kita, maknanya apa, Pak? Ada salah memahami ajaran Islam, gitu kan? Jadi kalau dia memahami dengan betul-betul nilai ajaran agama Islam, maka tidak mesti dia tidak setuju dengan kelompok yang lain itu menyebabkan dia bentrok fisik, konflik horizontal dengan kelompok yang dia tidak setuju itu. Saya boleh buat perumpamaan. Saya buat perumpamaan lah. Misalnya ini ada adik kita namanya Yoga, jamaah kita Yoga. Saya buatlah perumpamaan. Yoga ini misalnya dia murid saya, santrinya saya. Nah, suatu hari Yoga ini jatuh cinta dengan seorang pelacur. Senang dia sama seorang pelacur. Padahal banyak mahasiswi yang juga senang si Yoga ini. Kemudian si Yoga ini sowan ke saya. Ustadz, mohon maaf, saya mau menikah. Siapa calon istri kamu? Saya tanya. Mantan PSK, Ustadz. Saya sebagai Ustadz dia, tidak setuju dong. Dia menikah dengan seorang pelacur. Karena masih banyak wanita yang lain masih senang dengan si Yoga itu. Tapi yang namanya cinta kan, tai kucing terasa coklat, seperti itu. Tidak mempan, diomongin dengan apapun tidak mempan. Akhirnya dia bersikeras, tidak mengindahkan nasihat saya. Dia akhirnya menikah dengan pelacur itu. Nah, sebelum dia meninggalkan saya, dia kasih undangan, Ustadz, acaranya minggu depan, tolong dah hadir acara saya. Nah, saya kan kewajibannya datang kan. Kata Rasulullah itu, hakul muslim ala muslim khamsun. Ada 5 hak seorang muslim di atas muslim yang lain. Salah satunya adalah ijabatul dakwah. Kalau diundang, wajib datang. Nah, pada saya datang ke pernikahan itu, apakah datangnya, hadirnya saya ke pesta pernikahan si Yoga ini, saya merestui pernikahan dia? Enggak kan? Jadi merestui dengan hadir dalam pernikahan itu dua hal yang berbeda. Begitu. Jadi enggak mesti ketika kita bisa duduk semeja kopi dengan orang yang berbeda dengan kita. Orang Muhammadiyah duduk dengan orang NU semeja. Enggak mesti orang Muhammadiyah itu menyetujui praktek keagamaannya orang NU. Begitu juga sebaliknya. Misalnya ini kelompok Aswaja sholat di Masjid Oman, enggak masalah. Tidak mesti mereka menyetujui praktek ibadah yang ada di Masjid Oman. Hadir itu, bersalaman, itu tidak mesti menyetujui. Nah, di sini aja repot orang kita. Cara berpikirnya sampai sini belum sampai. Orang kita itu. Sehingga terjadi selalu konflik. Ya, dikiranya kalau sudah hadir, sudah menyetujui seperti itu. Padahal tidak mesti seperti itu. Kan banyak alasan yang lain yang bisa kita ciptakan. Silaturahim, hubungan kemanusiaan, hubungan kekeluargaan. Sama-sama keturunannya ada, sama-sama orang Aceh, bisalah ketemu. Titik temunya itu banyak yang bisa kita ciptakan. Nah, ini butuh kecerdasan sosial untuk menyikapi hal-hal yang model seperti ini. Baik Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada kajian kitab ini. Jadi Rasulullah punya masih keluarga, pemimpinnya kota Taif dari Bani Saqif, namanya Abdul Yalil. Ya, tapi kemudian Abdul Yalil inilah yang menolak Rasulullah, yang menyakiti Rasulullah. Ini orangnya, bahkan dia tidak segan-segan memprovokasi masyarakat di kota Taif untuk mencaci, untuk menghina, merendahkan, bahkan untuk menganiaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqama bihi ayyaman falam yajibuhu. Kemudian Rasulullah berdomisili beberapa hari di kota Taif. Di sini digunakan istilah ayyaman. Tapi di dalam kitab sirah yang lain, misalnya sirah Ibnu Hisham, itu disebut faqama alaihi syahran. Jadi Rasulullah berdomisili di kota Taif lebih kurang sebulan. Ya, sebulan. Tapi di sini saya tidak tahu ayaman. Ayaman itu kan beberapa hari. 3 hari ke atas itu sudah ayam. Tapi belum sampai syahran, belum sampai sebulan. Jadi ada 2 versi sejarah yang berbeda. Falam yajibuhu, tetapi Abdullah Yalil itu tidak mau menerima ajakannya Nabi. Bahkan wa'adzahu, ya dia menyakiti Nabi Muhammad. Wa akhrijuhu, bahkan mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farajamuhu bil hijarah hatta addimu ka'bai. Ya, dilempari Nabi Muhammad dengan batu hatta addimu ka'bai, sehingga 2 ka'bain itu apa ya? Mata kaki ya, 2 mata kaki Nabi Muhammad itu berlumuran dengan darah. Kalau dalam kitab Barzanji disebut
hatta kudimat na'laihi bidima. Jadi darah di sendalnya Nabi Muhammad itu keluar dari kening Nabi Muhammad. Jadi berceceran darah dari kening Nabi Muhammad cukup banyak. Ceceran darah itu mengalir sampai kepada sendal beliau. Saking parahnya keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Barzanji mengatakan hatta kudimat na'laihi bidima. Sampai-sampai dua sendalnya Nabi Muhammad banjir dengan darah yang keluar dari kening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ada dua versi yang berbeda. Di sini hatta adimu ka'bain. Jadi dua mata kaki Nabi terluka. Dan betul Bapak Ibu, ini ada dokter ya di sini. Nanti tolong dikoreksi kalau saya salah. Itu salah satu tempat luka yang paling susah sembuh itu kan di mata kaki. Betul lah ya? Saya pernah luka masalahnya, pernah jatuh dari sepeda motor, kena mata kaki ini. Berbulan-bulan tidak sembuh itu. Itu kalau kita udah kena mata kaki ini susah sekali sembuhnya itu. Nah, keadaan Nabi seperti itu. Fansarafa anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raji'an ila Makkah. Akhirnya diusirnya Nabi Muhammad, ya. Fansarafa anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raji'an ila Makkah. Diusirnya kembali Nabi Muhammad ke kampung halamannya ke Mekah. Nah, dalam keadaan seperti itu nanti Bapak Ibu, Nabi Muhammad nelangsa betul keadaannya. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni ashku da'fa quwwati. Ya Allah, saya hanya mengadukan lemahnya atau prihatinnya keadaanku itu hanya kepadamu. Wa qillah hilati. Ya, tidak punya daya upaya apapun saya ini, hanya saya adukan kepada dirimu. Wa hawani 'alan nas. Dan saya adukan semua pandangan sepele manusia terhadap diriku hanya kepadamu. Ya Rabbal Mustad'afin, Ya Arhamar Rahimin, ya, dan seterusnya. Itu riwayat hadis yang begitu panjang, insyaallah akan saya jelaskan lebih detail pada pertemuan yang akan datang, mengingat waktu sudah membatasi kita. Semoga apa yang kita sampaikan di malam yang berbahagia ini ada manfaatnya bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.